Jangan membandingkan proses belajar kalian yang baru beberapa bulan, baru beberapa tahun dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun belajar menggambar. Halo Magabat dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas bagaimana cara agar lebih percaya diri dengan karya kita sendiri. Halo, nama saya Artupida, dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dan pengen tahu banyak hal soal menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan share ke teman-teman kalian. Bagaimana caranya agar lebih percaya diri dengan karya sendiri? Banyak banget yang bertanya, Bang, bagaimana sih caranya biar saya lebih percaya diri dengan karya saya, biar saya bisa menikmati menggambar gitu. Nah, ini penyakit seperti ini sudah banyak terjadi di para pemula. Jadi saya akan memberikan 3 tips bagaimana caranya agar kalian jadi lebih percaya diri dengan karya kalian. Tips pertama, berikan ekspektasi yang masuk akal dengan diri kalian sendiri. Ini banyak banget terjadi ketika para pemula menggambar, itu mereka ekspektasi terhadap dirinya sendiri itu terlalu berlebihan. Mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun menggambar. Membandingkan proses belajar beberapa bulan dengan proses belajar berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Jadi di sini penting untuk kalian agar masuk akal. Kalian di sini baru belajar, jadi ketika karya kalian tidak sebagus harapan kalian, terima itu apa adanya. Jadikan itu sebagai bahan pembelajaran. Jadikan kegagalan itu sebagai teman kalian. Pada dasarnya, menurut saya tidak pernah ada yang namanya karya gagal. Walaupun karya itu kalian gagal, pasti ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari karya yang gagal itu. Yang penting, karya yang selesai. Jadi walaupun karya kalian gagal, yang penting karyanya selesai. Jangan gara-gara kalian gak percaya diri, lalu setiap karyanya itu WIP terus. Jadi setiap posting WIP yang tidak pernah berhenti. Orang-orang yang mungkin follow kalian atau teman-teman di sekitar kalian mungkin akan lama-lama juga bosan sama postingan kalian. WIP lagi yang nggak pernah selesai. Lebih baik gambar kalian itu selesai, tapi gagal daripada kalian nggak posting-posting, nggak pajang-pajang, nggak selesai-selesai, dan dengan harapan kalian pengen semoga karya kalian bagus. Jadi perlu diingat, dengan kalian tidak menyelesaikan gambar kalian, bukan berarti karya kalian akan membaik dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Kita masuk ke pembahasan nomor 2, bagaimana caranya agar kita lebih percaya diri dengan karya kita. Yang kedua, percaya diri itu dibangun pelan-pelan. Percaya diri itu tidak bisa kayak kalian hari ini memutuskan untuk, saya mau percaya diri membuat karya. Itu tidak bisa terus besoknya kalian langsung tiba-tiba udah percaya diri. Gue udah percaya diri, gue akan menggambar dengan bahagia, dengan cerah ceria, seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Proses itu dibangun seperti kalian membangun rumah. Satu bata demi satu bata, pelan-pelan kalian bangun sampai akhirnya menjadi sebuah bangunan percaya diri karya yang luar biasa, megah gitu. Dan itu pun percaya diri itu ada satu prinsip yang menurut saya percaya diri itu tidak bisa kita pukul rata. Jadi percaya diri itu relatif. Misal, kalian percaya diri di menggambar tangan. Belum tentu kalian akan percaya diri ketika menggambar kucing. Tuh, sama seperti saya ketika saya percaya diri ketika saya membicarakan soal menggambar dan seputar hal-hal kreatif lainnya. Bukan berarti saya terus percaya diri di semua hal. Ketika saya nanti berbicara tentang misalnya politik dunia, mungkin saya nggak akan sepercaya diri ini untuk berbicara dengan kalian. Mungkin saya tidak akan berbicara dengan lugas seperti ini, dengan lebih jelas seperti ini. Saya juga akan minder ketika ngobrolin soal itu. Apalagi ketemu dengan orang yang memang percaya diri dan memang ahli di situ. Satu lagi ada prinsip di mana confidence atau percaya diri comes from competence. Percaya diri itu muncul dari kompetensi. Kalau kalian memang nggak percaya diri, mungkin ada sesuatu yang membuat kalian itu nggak percaya diri, yaitu ketidakkompetenan kalian terhadap hal yang ingin kalian jadikan percaya diri. Nah, di sini balik lagi ke poin nomor 1. Ketika kalian memang baru pertama kali mulai, lalu kalian membuat karya itu ternyata nggak sesuai harapan kalian, lalu kalian merasa karya itu harus jadi bagus banget, dan kalian akhirnya jadi minder, itu sangat tidak adil untuk kalian. Percaya diri itu muncul dari kemampuan kalian. Jadi kalau kemampuan kalian itu memang belum waktunya, atau kemampuan kalian itu memang masih proses belajar, tidak adil untuk kalian membebani diri kalian sendiri dengan hal-hal yang tidak kalian kuasai. Di sini berarti prinsipnya adalah kalian perlu fokus dengan kelebihan kalian daripada kekurangan. Misalnya kelebihan kalian itu lebih menggambar cat air, ya sudah kalian lebih fokusin di situ, lebih perbanyak menggambar dengan cat air. Dengan ada keberhasilan kecil-kecil, lama-lama kalian akan membangun kepercayaan diri kalian pelan-pelan. Fokus ke diri sendiri, perbaiki karya kalian secara bertahap, perbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki. Jangan fokus malah ngeliatin karya orang. Jadi penting untuk kalian fokus ke diri kalian sendiri. Jangan pernah membandingkan kalian dengan orang lain. Di sini yang perlu kalian bandingkan adalah diri kalian sendiri dengan kalian sebelumnya.
Sebulan lalu kalian itu seperti apa gambarnya, sekarang seperti apa. Kalau memang misalnya nggak ada progres, introspeksi. Apa sih yang sudah saya lakukan selama ini untuk membuat karya saya lebih baik? Apakah jalan yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah cara yang saya lakukan ini sudah tepat? Kalau misalnya nggak tepat, ya tinggal diperbaiki. Jadi prosesnya selalu seperti itu. Kalian review, kalian koreksi lagi cara kalian melakukannya. Proses belajar itu terus menerus. Tips ketiga untuk bagaimana caranya agar kalian lebih percaya diri dengan karya kalian sendiri adalah belajar bodo amat. Belajar bodo amat ketika kalian menggambar, nggak usah pikirin orang lain. Nggak usah pikirin apakah karya ini akan disukai orang lain. Apakah karya ini akan mendapatkan like yang banyak. Apakah karya ini akan mendapatkan komentar yang banyak. Apakah ini akan menjadi karir untuk saya. Apakah ini akan diminati oleh klien. Coba belajar bodo amat dulu. Coba fokus ke diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian itu senang. Fokus untuk bagaimana kalian membangun kenikmatan pada saat kalian membuat karyanya. Jadi jangan sampai kalian ketika membuat karya itu diganggu dengan pikiran-pikiran apakah ini akan disukai sama orang lain, apakah ini akan diminati, seperti itu. Coba belajar bodo amat dulu. Tips ini cuma bisa berguna untuk pemula. Ketika kalian sudah mulai bergerak ke arah profesional, mau nggak mau kalian harus mulai memikirkan orang lain. Apakah karya yang saya buat ini bisa dinikmati orang lain? Itu memang penting. Tapi untuk pemula yang masih bingung bagaimana caranya membangun kepercayaan diri, penting untuk kalian belajar bodo amat. Cara untuk belajar melatih bodo amat bagaimana? Coba belajar posting update karya, share karya kalian coba. Mau jelek mau bagus share aja. Dan jangan lupa ketika kalian share karya itu kasih caption yang bagus, kasih caption yang bukan ngasal, kasih caption itu yang menarik. Jangan kayak misalnya kalian posting karya terus tulisannya cuma gini, kritik dan sarannya dong, gitu-gitu. Atau misalnya posting karya tapi cuma doodling 5 menit. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara bikin postingan yang bagus adalah coba kalian perhatikan artis-artis idola kalian ketika posting bagaimana. Tulisan caption di bawah postingannya itu bagaimana. Coba kalian ikutin mereka, bukan berarti di copy sama persis ya, tapi coba diperhatikan dia itu ngomongin apa terhadap karyanya. Dengan kalian semakin rajin posting, sebenarnya kalian juga sambil belajar menebalkan diri, menebalkan perasaan, menebalkan untuk kalian belajar bodo amat. Jadi jangan sampai kalian dikit-dikit merasa, aduh kok karya gue gak ada yang nontonnya, karya gue kok gak ada yang like ya. Hal-hal kayak gitu kan sifatnya malah mengganggu ya. Coba belajar bodo amat. Tapi kalian juga perlu tahu ya, jadi ada bedanya antara menjadi percaya diri dan arogan. Arogan itu berarti kalian merasa lebih unggul dari yang lain. Kalian merasa bahwa kalian lebih mengerti segalanya dibandingkan dengan orang-orang lain. Di sini penting untuk kalian tetap rendah hati, tetap posting karya itu dengan mindset, dengan pikiran ini adalah karya saya yang saya sudah kerjakan dengan sebaik mungkin dan saya ingin berbagi dengan orang lain. Jadi bukan berarti kalian setiap posting itu harus karya terbaik kalian, nggak harus. Apalagi jika kalian masih merasa nggak percaya diri, justru malah makin banyak posting, makin banyak kalian pajang karya, share karya kalian makin banyak. Tidak perlu kalian hapus-hapus karya lama kalian. Karya lama kalian itu bisa menjadi sebuah cerita inspirasi untuk orang lain yang mungkin setipe dengan kalian, seperjuangan dengan kalian, merasa senasib dengan kalian juga. Dia akan menjadi terinspirasi. Jadikan itu sebuah dokumentasi perjalanan karya kita. Oke, itu dia 3 tips yang bisa kalian lakukan untuk kalian menjadi lebih percaya diri. Saya akan recap sedikit ya. Pertama, berikan ekspektasi yang masuk akal terhadap diri kalian sendiri. Jangan ekspektasinya jangan berlebihan. Jangan membandingkan proses belajar kalian yang baru beberapa bulan, baru beberapa tahun dengan orang-orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun belajar menggambar. Dan mereka juga sudah bekerja dengan tekanan industri yang sangat pasti akan membuat skillnya menjadi lebih tajam lagi. Berikutnya adalah percaya diri itu tidak bisa dibangun dengan tiba-tiba. Percaya diri itu sebuah proses yang lama. Jadi kalian harus sabar di sini. Tadi saya sudah bilang percaya diri itu seperti membangun sebuah rumah. Rumah dibangun dari bata per bata sampai menjadi bangunan percaya diri kalian. Mulai dari diri kalian sendiri dulu. Mulai dari kalian dulu. Bangun kompetensi kalian. Perbaiki bagaimana cara kalian melihat karya kalian. Bagaimana cara kalian melihat orang lain. Bagaimana cara kalian melihat orang lain menikmati karya kalian. Perbaiki diri kalian sendiri dulu. Oke, itu dia video tentang bagaimana cara agar lebih percaya diri dalam membuat karya. Jika kalian merasa video ini berguna, silahkan share ke teman-teman kalian, lalu tinggalkan komentar. Kita diskusi di bawah. Dan jangan lupa kalian tekan tombol like-nya dan subscribe. Support channel ini agar menjadi lebih besar. Biar saya makin semangat share ke kalian. Kita bangun umat gambar ini menjadi sebuah gerakan besar untuk yang senang dengan menggambar itu menjadi lebih kreatif dan bermutu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa. Salam umat gambar.